dari Prodi Farmasi. Saya Lita Desi Firawati Nantu dengan NIM 230-145 dari Prodi Farmasi. Baik, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang proyek anatomi patofisiologi manusia yang berjudul penyakit jantung koroner. Di sini saya akan menjelaskan penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah pengertian jantung koroner. Apa sih kira-kira penyakit jantung koroner itu? Penyakit jantung koroner atau disebut coronary heart disease yang bisa diterjemahkan secara langsung seperti penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung vaskular yang mencakup diagnosis angin pectoris, infark, miokardia, dan silent myocardial ischemia. Penyakit jantung koroner ini juga sering disebut dengan coronary artery disease. Pengertian lain dari penyakit jantung koroner adalah kondisi di mana suplai darah dan oksigen ke mikrokardium tidak mencukupi. Hal ini disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah arteri koroner. Penyakit jantung koroner merupakan salah satu penyebab utama kematian dan disabilitas pada negara maju. Pada jantung koroner dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah infark miokard dengan elevasi segmen ST atau STEMI ST segment elevation myocardial infarction. Infark miokard dengan elevasi segmen ST akut atau STEMI merupakan indikator kejadian okusi total pembuluh darah arteri koroner. Yang kedua yaitu infark miokard dengan non elevasi segmen ST atau NSTEMI non ST segment elevation myocardial infarction. Keluhan angina pectoris akut tanpa elevasi segmen ST yang persisten di buah pada yang masih tahan. Rekaman EKG saat presentasi dapat berupa elevasi segmen ST, inversi gelombang T, gelombang T yang datar, gelombang T, pseudonormalization atau bahkan tanpa lubang. Yang ketiga, angina patoris tidak stabil atau APPS atau UAP, unstable angina pectoris. UAP dan STEMI dibedakan berdasarkan kejadian infark miokard yang ditandai dengan peningkatan marka jantung. Pada UAP marka jantung tidak meningkat secara bermakna. Lalu penyakit jantung koroner adalah ada tanda dan gejala. Tanda dan gejala penyakit jantung koroner adalah merasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada atau angina yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas, yang disertai gejala kelihatan dingin atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual dan pusing. Contohnya itu nyeri dada, tetekan di daerah dada, rasa berat di dada, rasa mual atau nyeri hati, keringat dingin dan rasa terbakar. Jantung koroner. Adapun penyebab penyakit jantung koroner. Penyebab penyakit jantung koroner adalah terjadinya penyempitan aliran ke darah otot jantung yang terjadi akibat membangun lapisan tunica intima dan rupturnya plak yang diikuti oleh pembentukan trombus. Adapun faktor dari penyakit jantung koroner, yang pertama adalah hipertensi. Hipertensi khususnya pada jantung disebabkan karena meningkatnya tekanan darah, mempercepat timbulnya aterosklerosis. Yang kedua adalah hiperkolesterolemia, merupakan masalah yang cukup penting karena termasuk faktor risiko utama penyakit jantung koroner di samping hipertensi dan merokok. Kadar kolesterol darah dipengaruhi oleh susunan makanan sehari-hari yang masuk dalam tubuh atau diet. Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol adalah di samping diet adalah keturunan, umur, jenis kelamin, obesitas, stres, alkohol, dan eksis. Ketiga adalah merokok. Pada saat ini, merokok telah dimasukkan sebagai salah satu faktor risiko utama penyakit jantung koroner di samping tensi dan hiperkolesterolan. Orang yang merokok lebih 20 batang per hari dapat mempengaruhi atau memperkuat efek dan faktor utama risiko lainnya. Adapun faktor lainnya yaitu yang pertama ada umur, jenis kelamin, geografis, ras, diet, obesitas, diabetes, perilaku dan kebiasaan lainnya, perubahan pada sosial stres, turunan dan tulang masa. Koroner. Adapun patofisiologi. Ciri khas patofisiologi penyakit jantung koroner atau CAD adalah perkembangan plak aterosklerotik. Plak adalah penumpukan bahan berlemak yang menyempitkan lumen pembuluh dan menghambat aliran darah. Plak dapat timbul dalam ukuran atau menjadi
menjadi stabil jika tidak ada kerusakan lebih lanjut pada endotelium. Jika menjadi stabil, akan terbentuk tutupan serat dan lesi tersebut akan menjadi terklasifikasi seiring waktu. Seiring berjalannya waktu, lesi tersebut dapat menjadi signifikan secara hemodinamik hingga tidak cukup darah akan mencapai jaringan miokardium saat ada peningkatan kebutuhan dan gejala angina akan muncul. Kondisi kronis di mata arteri mengeras akibat penumpukan plaque. Dalam kondisi normal, limfosit dalam darah tidak melekat pada sel endotel yang melapisi semua pembuluh darah. Namun, cedera pada sel endotel memicu responsi inflamasi. Sel endotel mulai menghasilkan molekul adhesi permukaan sel seperti FcM1 menyebabkan monosit dan limfosit T melekat pada endostelum dan kemudian bermigrasi di bawahnya dengan merekatkan antara sel endotel. Monosit dan limfosit T yang beredar kembali ke lokasi cedera oleh sitokin kemokin yang merupakan zat yang menarik sel-sel darah ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses histologi terbentuknya arteriosklerosis. Proses histologi terbentuknya arteriosklerosis dapat dibagi menjadi 3 proses, yaitu formasi vastus trakeus, formasi atrioma, dan atrioma dinding tipis dan trombosis. Vastus trakeus. Terbentuknya vastus trakeus merupakan tanda awal dari arteriosklerosis. Pembentukan arteriosklerosis dimulai dengan penumpukan lipoprotein pada lapisan tunika intima arteri. Salah satu lipoprotein yang paling sering menjadi penyebab terbentuknya arteriosklerosis adalah low density lipoprotein kolesterol atau LDL. Dislipidemia merupakan faktor utama terbentuknya arteriosklerosis. Menuju ke LDL. LDL memiliki kemampuan infiltrasi ke dalam endotelium dan adhesi ke komponen matris ekstraseluler seperti proteoglikan. Akibat penumpukan lipoprotein ini, maka keseimbangan komponen pada matriks akan terganggu. Terkembangannya LDL kemudian menyebabkan oksidasi spontan dan oksidasi sel dari partikel yang tertangkap. Yang ketiga itu menuju ke oksidasi lipid. Oksidasi lipid dan sitokin pada arteri kemudian menyebabkan aktivasi sel endotel. Monosit dan limfosit T akan terdegradasi ke lapisan intima vaskular. Lipid yang teroksidasi juga dapat mensekresikan sitokin untuk mengaktifkan makrofag dan sel. Kemokin kemudian berperan dalam menarik sitokin serta melinasi aktivis dan migrasi limfosit lapisan intima arteri. Yang keempat itu menuju ke diferensi monosit. Diferensiasi monosit ke makrofag kemudian terjadi dan makrofag akan mengambil lipid yang teroksidasi melalui reseptor scavenger untuk membentuk sel busa atau Vohwinkel. Akumulasi dari sel busa pada dinding arteri kemudian yang membentuk vastus trakeus. Yang kelima itu menuju pembentukan ateroma. Kerusakan jaringan vaskular berkelanjutan kemudian menyebabkan sekresi sitokin dan beberapa faktor pertumbuhan. Hal ini menyebabkan migrasi sel otot polos ke bagian domain arteri dan sintesis matriks ekstraseluler yang mengakibatkan pembentukan fibrous cap pada ateroma. Fibrous cap yang tersusun atas penumpukan makrofag, limfosit T, sel otot polos, dan jaringan kaya kolagen merupakan cikal bakal terbentuknya arteriosklerosis mata. Berikut adalah pencegahan penyakit jantung koroner, yaitu deteksi dini terhadap faktor risiko dan pencegahan utama telah secara signifikan mengurangi morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan penyakit jantung koroner atau CAD. Modifikasi gaya hidup melalui pola makan, olahraga, berhenti merokok sangat penting untuk mengurangi faktor risiko kardiovaskular. Pengendalian lebih lanjut terhadap hipertensi, diabetes, dan hiperlipidemia sangat diperlukan untuk